sih? Anda di sini ini mau ngapain? Saya tanya mau bubarin orang beribadah. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo tidak akan memberi ruang bagi pelaku intoleransi di Indonesia. Sekarang menanggapi teror rumah ibadah di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Negara tidak memberikan tempat kepada orang-orang yang melakukan, mengembangkan, dan menyebarkan intoleransi. Kasus intoleransi di kota Yogyakarta terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Pemirsa, isu intoleransi memang belakangan marak dan selalu menyeruak di setiap musim pesta demokrasi seperti pilkada dan pilpres. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati, dimulai dari ras, suku, budaya, dan agama. Di Indonesia sendiri terdiri dari 6 agama, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan Katolik. Dengan begitu, toleransi di Indonesia sangat diperlukan dan sangat dijunjung tinggi. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana meski Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda agama, tetapi tetap saling menghargai, tidak peduli apapun agama yang dianut. Kita sebagai individu yang beragama dapat menghargai dan menghormati keyakinan individu lain yang berbeda dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan, bukan pada keyakinan. Salah satu contoh toleransi beragama yang sesuai dengan Pancasila yakni adanya bangunan masjid serta gereja yang berada di kota Solo, lebih tepatnya di kota Tual. Hal itu dibuktikan dengan kerelaan sejumlah warga di kota Tual yang saling bahu-membahu membangun masjid. Tidak peduli agamanya masing-masing, namun rasa persaudaraanlah yang menyatukan mereka untuk saling bertegang rasa. Dan salah satu contoh berikutnya adalah umat Islam yang melakukan sholat id di halaman gereja yang terletak di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus. Ini membuktikan bahwa toleransi di Indonesia dapat dilakukan di mana saja tanpa memandang keyakinan dan tanpa memandang suku, ras, dan budaya mereka, melainkan mengutamakan rasa persaudaraan yang tinggi. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama, tidak peduli apapun agama yang dianut. Antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama bagikan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Toleransi antar umat beragama tercermin pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang saling menghargai, menghormati, menolak, mengasihi. Maka dari itu dibutuhkan adanya toleransi agar tidak terpecah belah atau adanya kesalahpahaman, terutama toleransi antar agama. Adanya sikap toleransi antar umat beragama dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Namun, saat ini, sikap toleransi antar umat beragama sudah mulai berkurang dan sulit ditemukan pada kalangan muda saat ini. Melihat kejadian beberapa waktu yang lalu semakin membuktikan bahwa tidak adanya pemahaman mengenai toleransi antar umat beragama. Nah, di Indonesia sendiri terdapat ancaman intoleransi, diantaranya yaitu 2010 terdapat 62 kasus, 25 kasus diantaranya yaitu pelarangan atau pemaksaan keyakinan, 19 kasus pembatasan rumah ibadah, 15 kasus pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat. Pada tahun 2011 terdapat 92 kasus, yaitu 49 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, 20 kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara, 27 kasus kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyediaan rumah ibadah. Pada tahun 2012 terdapat 278 kasus, yaitu 6 kasus paling menonjol, pelarangan rumah ibadah dan pembiaran aksi intoleran oleh aparat.
Pada tahun 2013 terdapat 245 kasus, yaitu dari 245 kasus banyak 106 kasus melibatkan aktor negara. Sisanya dilakukan oleh ormas dan intuisi keagamaan. Pada tahun 2014 terdapat 158 kasus. 158 kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama. 2015, pada kuartal pertama tercatat mengalami peningkatan kasus intoleransi sebanyak 30%. Di Indonesia banyak terdapat agama sehingga diperlukan sikap toleransi antar pemeluk agama demi terwujudnya kerukunan dan kedamaian di negara ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sehingga kita sebagai warga negara sudah sewajarnya saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama. Pentingnya toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Apabila setiap orang memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi, maka hal ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Dan kehidupan antar umat beragama pun akan hidup dengan damai. Maka dari itu kita harus bisa menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati tetangga atau teman yang sedang beribadah. 2. Bergaul dengan teman tanpa membedakan agamanya. 3. Menolong tetangga yang beda agama yang sedang mengalami kesusahan. 4. Menghargai dan menghormati perayaan keagamaan umat yang berbeda agama. Manfaat dari toleransi antar umat beragama. Adapun beberapa manfaat dari toleransi antar umat beragama seperti 1. Dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Setiap manusia sudah sepatutnya untuk menanam toleransi di dalam dirinya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersosial masyarakat, terutama di daerah yang di dalamnya terdapat banyak sekali kepercayaan agama serta berbagai macam suku dan budaya. Sebagai contoh adalah sikap toleransi antar umat beragama yang bisa dilihat dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki lebih dari satu agama dan juga banyak sekali suku budaya yang terdapat di dalamnya. 2. Dapat mempererat tali silaturahmi. Manfaat toleransi antar umat beragama berikutnya adalah terjadinya tali silaturahmi. Pada umumnya, memang adanya suatu perbedaan selalu menjadi alasan terjadinya pertentangan antar golongan dari satu ke golongan yang lainnya. Hal inilah yang akan menghindarkan kita dari perpecahan dan peperangan antar kelompok, golongan, dan suku. 3. Pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Faktor keamanan, ketertiban, dan juga kesatuan sebuah negara merupakan salah satu kunci sukses untuk menuju keberhasilan program pembangunan yang direncanakan pemerintah negara tersebut. 4. Mempertebal keimanan. Setiap agama tentu saja mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Tidak ada agama di muka bumi ini yang mengajarkan umatnya untuk hidup bermusuhan dengan sesama manusia. Dengan menjaga kerukunan antar sesama manusia, kita akan hidup damai dan sejahtera dan hidup berdampingan. Demikian sedikit pengetahuan tentang manfaat dari toleransi antar umat beragama.